Definisi mengenai catcalling dalam Kamus Oxford diterjemahkan sebagai suulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan dan membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Definisi ini senada dengan yang diucapkan Chan bahwa catcalling is the act of clear language, verbal expression, and non-verbal expression, and that takes place in public areas, such as churches, sidewalks, or bus stops. Verbal expressions of catcalling tend to involve visuals or comment that evaluate a woman's appearance. Non-verbal expression often include words as well as physical gesture that express a woman's physical appearance. Definisi ini menjelaskan bahwa catcalling sebagai penggunaan bahasa kasar, ekspresi verbal maupun non-verbal yang terjadi di tempat umum seperti jalan, trotoar, atau halte bus. Ekspresi verbal dari catcalling melibatkan sebuah komentar yang mengarah pada penampilan wanita. Untuk non-verbal seringkali mencakup flirt dan juga gerakan fisik yang bertindak sebagai alat untuk menilai penampilan fisik wanita. Di beberapa negara barat seperti Amerika, catcalling ini biasanya berupa pujian-pujian iseng. Hey, girls, where are you going? Or nice tits. Or why don't you shoot my coat? Sedangkan di Indonesia berbunyi tidak sopan seperti kesiul-siulan. Hey cantik, mau kemana? Cewek sendirian aja nih, mau ditemenin enggak? Neng lagi sedih. Neng, ngapain neng? Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa lebih banyak catcalling kepada perempuan. Kenapa demikian? Jika adanya catcalling terhadap laki-laki itu tidak mendisintegrasi identitas laki-laki, sedangkan pada perempuan ini mendestruksi identitas perempuan. Rata-rata korban catcalling akan merasa tidak nyaman, terganggu, malu, bahkan takut. Hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender. Disinilah saya akan membahas hubungan antara catcalling dan juga ketimpangan gender. Hal ini berawal dari kuatnya garis patriarki dalam masyarakat. Laki-laki diwajarkan jika memanggil perempuan sembarangan, jika menggoda perempuan sembarangan, dan menganggap namanya juga laki-laki. Berbeda dengan perempuan dianggap harus suci, harus mengerti tata krama, mengerti norma, dan sebagainya. Dan ketika nantinya perempuan digoda, yang disalahkan juga pakaian perempuan itu sendiri, karena tidak berhijab, karena tidak memakai baju yang sopan. Padahal dasarnya perbuatan catcalling harus diminimalisir karena perempuan sebagai salah satu makhluk yang harus mendapat kesetaraan gender harus memiliki rasa aman dalam menunjukkan kebebasan berekspresi. Sebelumnya semua udah tahu belum apa itu bentuk-bentuk catcalling? Pertama ada bercandaan, kedua ada bersiul-siul, ketiga ada menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual, keempat ada mengkritik atau mengomentari bentuk fisik. Kenapa ini harus dibahas serius dalam gender? Karena jika tidak dibahas serius, nantinya akan ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa bersuara seenaknya, sedangkan saat mengalami ketimpangan gender seperti ini, perempuan bersuara namun sering diabaikan. Banyak cerita dari perempuan di Dare Catcalling, di Instagram Dare Catcalling, yang menceritakan bagaimana awalnya dia bertemu laki-laki yang menggodanya, bagaimana dia bisa disentuh fisik. Namun beberapa komentar pun jarang juga yang mendistrupsi bahwa itu salah pakaianmu, kenapa nggak pakai hijab. Bahkan di beberapa negara barat, memakai hijab itu tidak ada hubungannya dengan tidak di catcalling. Di beberapa tempat di trotoar di negara barat, seorang perempuan yang memakai hijab ataupun tidak tetap saja digoda oleh laki-laki. Maka dari itu, catcalling itu berasal sebagai sexual verbal harassment.
ucapan atau perkataan yang dilakukan itu mengarah kepada seksual yang makanya disebut sebagai catcalling. Anggap saja si pelaku catcalling ini adalah kucing garong. Lalu antara catcalling dan teori gender ini berawal karena adanya status gender yang ditetapkan oleh masyarakat. Laki-laki itu bebas berpendapat, perempuan lebih termarginalisasi, perempuan lebih tersubordinasi, dan laki-laki bebas mengeluarkan pendapat, sehingga laki-laki lebih sering mengeluarkan suaranya. Mereka berani memanggil, mereka berani menggoda, mereka berani mencolek. Sedangkan perempuan dari kecilnya sudah dididik dengan masukan gender, dengan masukan gender dari masyarakat, dari keluarganya, dari hubungan budayanya, bahwa jangan seperti itu, perempuan gak boleh gitu, perempuan gak boleh genit. Kalau begitu tidak ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Di sini teori gender hadir untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak boleh lebih tinggi dari laki-laki, laki-laki tidak boleh juga lebih tinggi dari perempuan. Semua adalah setara. Antara seks perempuan dan seks laki-laki adalah setara. Oleh karena itu, teori gender dan analisis transformasi bertujuan untuk menyetarakan gender dan menjauhkan ketimpangan. Di zaman-zaman sekarang ini memang sudah terlihat tidak ada lagi ketimpangan yang terlalu berlebihan. Sekarang semua sudah sama rata. Namun tidak memungkiri juga jika ada beberapa oknum yang cenderung feminisme radikal, cenderung patriarki radikal, dan akhirnya mengunggulkan bagiannya sendiri. Dan itu wajar, namun lebih baik sebagai masyarakat yang hidup di negara Indonesia yang mencintai keberagaman, gender sendiri harusnya kita terima sebagai suatu anugerah Tuhan yang kita jalankan dan kita lakukan sebaik mungkin, dan kita terima untuk bermasyarakat lebih baik dan bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih baik.